Tetangga baru jatuh tersungkur karena rumputnya tidak dicukur. Jika kamu pandai bersyukur, nikmat bertambah tiada terukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Teman-teman, ini tuh masih di hari yang sama dengan aku belanja ke pasar, belanja keramik gitu ya. Terus juga food prep gitu teman-teman. Nah, ini tuh masih di hari yang sama. Jadi setelah aku food prep, di sini aku juga mau lanjut masak ya teman-teman, karena memang ya harus masak gitu. Karena memang aku nggak ada beli lauk jadi gitu ya teman-teman. Walaupun tadi itu aku ke Pekanbaru buat belanja keramik gitu ya teman-teman. Habis itu sampai di rumah kan harus food prep gitu ya. Aku nggak ada belanja lauk jadi di luar. Cuman tadi memang ada beli nasi bungkus gitu teman-teman ya, buat makan siang lah gitu ya. Dan ini tuh aku masak buat menu makan malam gitu teman-teman. Ini aku mau bikin sambal kentang aja, karena kentang itu masih ada teman-teman yang stok belanjaan minggu lalu gitu ya. Itu masih ada, dan takutnya kalau nggak keburu dimasak nanti malah busuk. Jadi udahlah, kali ini aku mau masak kentang aja lah teman-teman, buat ngabis-ngabisin si kentangnya lah gitu. Nah, di sini aku pokoknya nyiapin bahan-bahannya dulu ya teman-teman. Jarang banget sih sebenarnya aku tuh nge-shoot ya kalau misalnya aku tuh lagi nyiapin bahan-bahan. Karena biasanya kalau misalnya aku tuh mau bikin video atau mau tag video itu memang bahannya semuanya aku siapin dulu ya teman-teman, habis itu baru aku tag video. Tapi ya kadang itu pengen juga gitu ya sesekali ngeliatin ke kalian untuk si proses aku nyiapin bahan-bahannya lah gitu ya. Dan ini aku udah siapin untuk si cabai-cabainya, bawangnya semuanya. Dan di sini aku tuh lagi kumat teman-teman rajinnya. Jadi aku tuh pengen banget ngulek ini si sambelnya. Ini aku dahulukan ngulek cabai dan juga bawang putihnya gitu teman-teman. Nanti bawang merahnya terakhiran aja, biar bawang merahnya tuh nggak terlalu yang halus-halus banget gitu ya teman-teman. Aku tuh sebelum-sebelumnya kan memang sebenarnya sering banget ngulek ya teman-teman, tapi makin kesini tuh makin agak mager ngulek, mungkin karena capek juga gitu ya. Dan juga kadang itu udah dipepet sama waktu gitu ya, keburu-buru karena harus aku tuh cepet beberes gitu ya, belum lagi ngurusin ini ngurusin itu ya teman-teman. Jadi kadang itu pengen cari cara cepat aja gitu ya, gimana caranya biar bisa aku itu cepat gitu ya beresnya buat urusan masak-masak dan juga urusan yang lain-lainnya lah gitu. Makanya kalau misalnya pas lagi nggak senggang itu ya aku tuh pengennya itu semua itu cepat beres gitu ya. Kayak masak itu ya seringnya itu yang simple-simple aja gitu, yang satu menu gitu, yang cabenya juga di blender gitu ya. Tapi memang cabenya tuh selalu aku rebus dulu biar biar kayak misalnya cabenya tuh lebih keluar gitu ya untuk rasa pedasnya. Cabenya udah halus, bawangnya juga tadi udah aku ulek. Ini nggak terlalu kasar, nggak terlalu halus juga bawangnya. Dan ini aku masukin tomat biar nggak terlalu pedas, karena kan cabai setan itu pedas ya teman-teman. Takutnya nanti kupingnya Pak suami itu berasap gitu ya gara-gara makan sambal ini. Makanya aku kasih tomat biar nggak terlalu pedas dan juga sambalnya nggak kering. Oke, ini udah beres buat ngulek, lanjut kita mau masak ya. Dan itu aku lagi sekalian ngangetin rendang ya teman-teman. Itu aku aku bawa dari rumah kakak ipar aku ya teman-teman rendangnya. Aku tuh kalau misalnya ngambil rendang-rendang gini tuh dari rumah kakak ipar aku tuh sedikit ya teman-teman, karena memang kan yang makan itu cuma aku sendiri. Pak suami tuh nggak doyan, nggak suka. Jadi kalau aku tuh ngambil ya palingan sedikit gitu ya, buat 2 kali makan gitu teman-teman. Dan kalau misalnya pas aku lagi ngangetin rendang ini tuh ya Pak suami jangan sampai pas lagi ada di rumah, karena memang Pak suami itu nggak suka nyium baunya teman-teman. Yang berbau-bau daging itu Pak suami nggak suka. Kemarin itu ada yang bilang sih Bun, biar dagingnya itu tuh tetap bisa dimakan, dibikinin bakso aja Bun gitu ya. Memang iya teman-teman bikin bakso, tapi tuh keseringannya yang bikin bakso itu ya kakak ipar aku. Nanti palingan kalau udah jadi dia ngasih aku secukupnya lah gitu, karena Pak suami itu tetap juga nggak doyan walaupun udah dibuat bakso. Dan anak-anak juga kemarin tuh juga ada dicobain teman-teman makan bakso itu malah nggak suka gitu ya. Padahal kalau aku beli bakso gitu di luar malah mereka tuh lumayan doyan gitu ya, tapi nggak tahu pas dibikin sendiri malah mereka nggak doyan, nggak tahu sih salahnya apa.
Oke, itu kentangnya udah beres aku goreng. Lanjut di sini aku tuh mau goreng telur dadar. Itu nanti buat anak-anak ya teman-teman, karena aku juga udah mentok nih, nggak tahu mau masak apa lagi. Mau bikin sayur-sayuran juga rasanya tuh kayak males banget. Jadi ya udah aku masakin telur dadar aja buat anak-anak ya teman-teman. Oke, singkat cerita, telur dadarnya udah mateng. Lanjut di sini aku kurangin untuk si minyaknya ya, karena aku tuh mau lanjut goreng teri. Terinya juga nggak banyak gitu. Takutnya nanti kalau misalnya sekaligus dibikin minyaknya banyak, malah nanti terlalu banyak minyak yang agak kotor gitu ya. Karena kan kalau yang namanya udah goreng-goreng ikan sama ikan-ikan asin kayak gini, biasanya minyaknya itu udah agak berubah gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku kurangin minyaknya biar nggak terlalu banyak minyak yang kotor. Nah, di sini aku masak aja ikan terinya itu sampai mateng ya, pastinya sampai agak kering biar agak garing gitu. Karena kalau misalnya makan teri itu kayak nggak garing gitu suka alot gitu kan teman-teman. Jadi ya harus agak garing gitu ya biar lebih sedap. Singkat cerita, ini udah beres nih teman-teman. Untuk bahan-bahannya aku goreng. Lanjut di sini tuh aku tumis ya untuk si sambelnya teman-teman. Aduh, ini sambelnya tuh aromanya tuh langsung langsung pedes ke hidung ya teman-teman. Mungkin karena memang ini tuh tadi aku pakainya cabai rawit setan, padahal juga nggak banyak gitu ya. Dan tadi tuh aku kelupaan dong teman-teman buat numis bawangnya dulu, karena aku tuh pengen bawangnya tuh ditumis dulu gitu ya, baru masukin cabai. Malah kelupaan hasil. Ya udah aku cemplungin aja langsung bawangnya, udah aku iris-iris tadi. Kalian tuh suka gitu juga nggak sih teman-teman? Kadang tuh suka lupa gitu loh teman-teman mau masukin bahan masakan kayak gini. Apalagi kadang kalau udah ngonten gitu ya teman-teman, kan otomatis kan konsentrasi kita rada terbagi gitu ya. Jadi kadang itu suka ada aja gitu yang lupa teman-teman. Tapi untuk bumbu sih aku nggak pernah lupa ya. Tapi kadang itu suka lupa, kayak misalnya aku mau tumis bawang dulu baru sambal. Nah itu kadang aku sering lupa tuh teman-teman. Kadang udah aku masukin sambelnya, malah baru keinget aduh bawangnya belum ditumis gitu ya. Tapi ya udah mau gimana lagi, namanya juga lupa gitu ya. Oke, ini udah mateng nih teman-teman untuk lauknya, sambal kentang dan juga teri. Alhamdulillah, pokoknya ini aja sih menu kami hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya bersyukur aja. Pokoknya setiap hari itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang kita punya. Oke, seperti biasa habis masak nggak lupa ya teman-teman langsung beberes, bebersih di area dapur biar dapur itu tetap nyaman pas kita tinggal nanti. Walaupun di sini tuh posisinya udah kayak capek banget, rasanya itu pengen rebahan gitu ya, tapi tetap ya teman-teman kalau misalnya untuk urusan bersih-bersih dapur sama meja kompor itu aku selalu usahain. Walaupun kadang itu aku nggak langsung nyapu, tapi setidaknya kalau untuk ngelap-ngelap memang selalu aku lakuin ya teman-teman. Kalau nyapu mah bisa ntar gitu, tapi kalau ngelap-ngelap itu kalau ditunda-tunda takutnya nanti malah kayak kayak kotoran-kotorannya itu udah pada kering dan takutnya itu malah jadi susah gitu ngebersihinnya. Oke, di sini aku mau lanjutin aja buat nyapu-nyapu. Tadi aku juga udah sapu di bagian area dapur ya, teman-teman. Cuman karena memang itu agak susah gitu ya ngambil angle-nya pas nyapu gitu ya, kayak nggak kelihatan gitu, teman-teman. Jadi tadi tuh aku nggak record gitu ya pas aku lagi nyapu di bagian area dapur. Di luar itu udah mulai agak gelap-gelap sedikit ya teman-teman, karena memang ini tuh udah lumayan agak sore. Dan ini tuh aku mau beresin kamar teman-teman, karena ini tuh tadi pagi aku nggak sempat beresin, cuman Pak suami lah yang sedikit ngeberesin ini ya teman-teman, si area kamar ini. Karena kan pagi-pagi aku harus sudah ke pasar, pulang pasar ngasih anak-anak makan, langsung siap-siap langsung berangkat ke Pekanbaru gitu ya. Pulang dari Pekanbaru harus food prep gitu, masak segala macam. Jadinya baru sore hari nih teman-teman aku tuh sempat buat ngeberesin kamar ini. Ya walaupun tadi tuh udah dibantu diberesin sama Pak suami sedikit, tapi ya tahulah ya teman-teman kalau kerjaan laki-laki itu ya nggak terlalu yang rapi-rapi banget gitu teman-teman. Tapi ya setidaknya tadi udah disusun-susunin gitu bantalnya, dan ini berantakan lagi karena memang tadi siang kan anak-anak itu tidur siang gitu ya. Terus Pak suami juga tidur siang teman-teman sama anak-anak. Kalau aku mah jangan ditanya teman-teman, aku nggak ada tidur siang ya, memang langsung aku tuh gercep gitu teman-teman buat beraktivitas. Kalau anak-anak sama Pak suami mah bisa tidur siang, kalau aku mah enggak gitu, langsung gercep teman-teman. Aku tuh ya setel musik gitu yang agak kenceng sedikit biar anak-anak itu nggak kedengeran kalau misalnya aku tuh lagi kelantang keluntung di dapur gitu ya, karena kan bersebelahan sama kamar.
Oke deh, di sini aku langsung sapu aja untuk sampah-sampahnya ini keluar ya teman-teman. Aku nggak liatin ya teman-teman pas aku lagi nyapu di teras, karena memang di teras itu udah mulai anginnya itu agak kenceng teman-teman, dan juga udah mulai gelap banget gitu ya cuacanya. Jadi aku nggak videoin lagi karena memang itu hasilnya udah buram gitu ya di kamera. Oke deh, lanjut teman-teman nih di malam harinya gitu ya. Tadi setelah aku nyapu-nyapu itu aku langsung mandi. Kalau anak-anak udah dimandiin ya sama ayahnya, udah diurus sama ayahnya. Jadi habis nyapu itu aku langsung mandi, ngurus diri aku sendiri gitu ya. Dan ini di malam harinya aku tuh lembur teman-teman untuk ngelipatin pakaian ya. Ini aku mulai ngelipat pakaian tadi tuh setelah habis Isya teman-teman ya. Jadi aku lipat pakaian dan beresnya ini tuh udah sekitar jam setengah 10 teman-teman. Ya Allah, itu lama banget aku ngelipat pakaian itu karena memang ini tuh banyak teman-teman pakaiannya. Karena memang pakaian-pakaian aku tuh bener-bener super banyak banget gitu ya. Makanya aku nggak kontenin tadi karena ya udah gerah juga gitu ya ngelipat pakaian sebanyak ini. Jadi pas udah nyusun-nyusunnya aja baru deh aku videoin. Ini tuh kalau nggak salah inget ya teman-teman, ini tuh adalah cucian pakaian aku sekitar 3 hari apa 4 hari kali ya. Ini tuh belum dilipat-lipat. Ya Allah, entah kenapa lah ya teman-teman, ini tuh pakaian itu suka banget numpuk gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu ya teman-teman, kadang itu kayak berasa nggak sempet gitu ya buat ngelipat pakaian. Belum lagi kadang itu kayak apa namanya, kayak magernya itu memang luar biasa buat memulai ngelipat pakaian ini gitu ya. Tapi ya tetap teman-teman, cepat atau lambat pasti dilipat gitu ya, karena ya kalau nggak dilipat juga risih ngelihatnya gitu. Makanya ini tuh tadi aku tuh sempetin ya teman-teman buat ngelipat pakaian, karena ya memang udah sehari ini kan udah terlanjur capek gitu ya, biar aja sekalian capek gitu. Jadi nanti pas udah anak-anak itu tidur aku tuh bisa langsung tepar karena udah kecapean gitu seharian. Bahkan teman-teman hari ini tuh aku nggak ada sempat buat ngedit, nggak ada buat voice over apalagi gitu ya, karena memang aku fokus buat ngerjain kerjaan rumah dulu, apalagi ngelipat pakaian ini yang udah banyak numpuk ini ya. Jadi aku nggak ada yang ngedit atau voice over gitu, aku biarin aja, bodo amat gitu ya. Besok aja gitu teman-teman aku tuh voice over gitu ya. Oke deh, ini pakainya anak-anak udah lumayan rapi nih teman-teman. Tadi aku juga sedikit rubah ya posisi pakaian ini sedikit gitu ya, kayak rubah tata letaknya gitu. Dan udah agak rapi nih teman-teman pakaiannya anak-anak. Ini dia celana-celananya dan juga singlet. Terus di bagian bawah seperti biasa ya teman-teman, aku tuh taruh untuk diapers sama juga kain bedongan ini buat alas pipisnya anak-anak atau buat ngelap-ngelap pipisnya anak-anak gitu, biar lebih simple gitu. Oke, pakaiannya anak-anak yang seabrek udah aku beresin. Lanjut di sini aku mau beresin lemari pakaian aku. Aku tuh udah kepikiran lagi nih teman-teman, karena aku rencananya nanti kalau misalnya dapur tuh udah kelar gitu ya, dapur dadakan aku tuh udah dipindah ke dapur yang baru gitu ya kan, itu aku bakalan tidur di kamar belakang teman-teman, dan anak-anak itu barang-barangnya bakalan aku pindah di kamar depan gitu ya. Dan aku tuh berencana untuk lemari yang tempat nyimpan belanja bulanan itu loh teman-teman, yang warna coklat yang ada di dapur itu nanti bakalan aku bersihin lagi, itu bakalan aku simpen pakainya anak-anak di situ gitu ya. Jadi lemari yang besar itu aku bakalan bakalan aku fungsikan buat lemari pakaian aku, dan nyimpen beberapa barang-barang ya kayak spray segala macam yang jarang-jarang kepake gitu loh teman-teman, karena aku kayak ngerasa ini tuh masih kurang gitu loh teman-teman buat tempat kayak spray gor dan segala macam gitu ya. Jadi nanti anak-anak ya udah gitu pakai lemari itu aja sementara, sampai nanti tuh aku ada budget buat beli lemari baru buat mereka gitu ya. Ya udah ada kepikiran sih teman-teman, namanya kan mereka juga anak perempuan gitu ya, pengennya pakaian-pakaiannya itu diajarin dari sekarang itu rapi gitu, dan kayak ditata gitu teman-teman. Cuman aku memang belum tahu kapan lah gitu ya, pokoknya menyesuaikan aja dengan budgetnya, perlahan tapi pasti. Dan jangan lupa kalau misalnya kita tuh punya keinginan pengen beli ini, pengen bikin itu, pengen mencapai ini, pengen mencapai itu, ditulis teman-teman di buku gitu ya, di buku di buku mimpi gitu teman-teman. Bisa juga mimpi-mimpi kita atau keinginan-keinginan kita atau cita-citanya kita, biar kita juga bersemangat gitu teman-teman untuk mewujudkannya dan mencapainya. Acak kilah. Oke deh, ini untuk area baju-baju hari-hari gitu ya udah beres. Lanjut ini yang di bagian bawah. Ini nih teman-teman sebenarnya yang sering bikin aku tuh sakit kepala gitu ya ngelihatnya, karena menurut aku area ini tuh area yang sering berantakan gitu ya, di area spray hordeng gitu ya. Karena memang terkadang itu kalau udah nyari-nyari barang-barang itu suka diacak-acak gitu teman-teman, karena udah ketutup-ketutup gitu kan. Jadi aku tuh lagi kayak cari cara gitu, gimana caranya ini tuh biar kayak kelihatan gitu.
Aku tuh udah pengen banget teman-teman beli rak portable gitu yang dari Shopee, tapi ongkirnya ke sini tuh mahal banget teman-teman. Aduh, semoga lah nanti tuh ongkir ke sini tuh bisa murah gitu ya. Jadi kalau mau belanja-belanja online itu enak teman-teman, karena untuk di daerah tempat tinggal aku tuh kalau barang-barang kayak gitu tuh di toko-toko tuh pasti bakalan nggak ada gitu ya. Dan kalaupun butuh banget dan pengen beli ya mungkin harus ke Pekanbaru teman-teman. Kalau misalnya di luar jarang ada. Oke teman-teman, singkat cerita ini udah rapi aja, aku nggak videoin full semuanya ya karena tadi baterai aku udah lowbat. Ini udah beres nih teman-teman, udah rapi, alhamdulillah. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.